wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan segala aktivitas kita, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam keseharian, termasuk hari ini dan seterusnya, mendapatkan ridho, hidayah, inayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya semoga dilipat curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21 bahwa Allah sesungguhnya telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi kita. Teladan ketika beribadah, teladan ketika berperilaku dalam keseharian. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusholluna, berdoa kepada untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau kita ingin disebut atau digolongkan sebagai orang yang beriman, apa yang harus dilakukan? Salah satunya shallu alaihi wasallimu taslim. Maka doakan juga dengan juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah, apa saja yang wajib kita teladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Katsir dan sejumlah mufassirin menyebutkan bahwa yang wajib kita teladani meliputi aqwal, af'al dan akhlak, yaitu ucapan, perbuatan dan tingkah laku. Kita yang mengaku umat Rasulullah SAW seharusnya dan selayaknya harus tahu seperti apa Rasulullah SAW itu berkata, bertindak, berperilaku, baik terhadap istri, keluarga, kerabat, tetangga, sahabat, atau sekalipun terhadap musuh. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin waktu yang singkat ini disampaikan bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Tapi ini bisa kita pelajari dan harus kita pelajari. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, hari ngaku umat Rasulullah, tapi perilaku tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Perkataan pun demikian. Oleh karena itu, hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih ada waktu, maka pelajarilah akhlak Rasul.
seperti apa, perbuatan Rasul seperti apa. Ketika beliau dalam keseharian, Pak, ataupun ketika beliau masih belum menjadi Rasul, ini digelari sebagai seorang yang jujur, amanah, al-amin. Tetapi berbeda ketika Rasulullah SAW mendapatkan nubuwah, tugas kenabian dan kerasulan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mencaci maki, yang menzolimi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menjadi orang baik itu mudah, akan sangat disukai orang dan masyarakat banyak. Tapi ketika kita sebagai penyeru kebaikan, maka apa yang terjadi akan banyak orang yang tidak suka pada kita. Nah, tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin itu adalah berdakwah sampai akhir hayat kita. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ihya Sunnah adalah gerakan yang mengajak umat Islam untuk saling mengingatkan dan dalam melaksanakan ibadah sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tentunya di bulan Ramadan ini, apa yang sebetulnya Rasulullah SAW lakukan? Karena kaifiat atau tata cara dalam saum dan di dalam ibadah saum juga harus sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, Allah larang, dan juga Rasulullah SAW. Yang pertama tentunya kita berniat saum, melaksanakan saum. Kemudian yang kedua, jelas melaksanakan saum Ramadan. Sebagaimana yang kita hafal Qurannya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari terbit matahari sampai terbenam. Kemudian yang ketiga apa? Mengakhirkan sahur, Pak. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Kenapa? Secara logika, ketika sahur, kalau sahur namun jam 1 atau jam 2, itu biasanya kan ngantuk, Pak. Suka terlewat subuh itu. Ini secara logika. Baina fi sahur barokah. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Rasulullah SAW bersabda. Jadi harus mengakhirkan sahur. Ini sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang selanjutnya menyegerakan berbuka. Tong diingkengke tidak boleh, ditunda-tunda tidak boleh, Pak. La yazalun nas bi khairin ma ajalahu fitro. Tidak henti-hentinya orang-orang itu berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi harus disegerakan. Tidak boleh kita menunda-nunda berbuka. Hadirin wa iman yang dimuliakan Allah. Selain itu, yang kelima menyucikan diri dari perkataan lago, rofas, kebodohan dan caci maki. Jadi tidak boleh porno, Pak. Berbicara porno, menonton apalagi. Kemudian tidak boleh bertengkar, berbantah-bantahan. Ini yang harus dilakukan. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju'." Tidak sedikit orang yang melaksanakan saum, apa yang mereka dapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Kemudian yang ketujuh, menyibukkan diri pada hari-hari Ramadan dengan berzikir, ketaatan dan kedermawanan. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kemudian bersungguh-sungguh pada hari 10 terakhir. Nanti kalau bisa kita melaksanakan iktikaf, minimal kita laksanakan. Nah, ini sunnah Rasulullah SAW. Lalu berdoa. Berdoa itu Rasulullah SAW pernah bersabda, salah satu la turaddu da'watuhum, ada 3 golongan orang yang
tidak akan tertolak doanya siapa saja. Al-imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, as-shaimu hatta yuftiru, orang yang saum sehingga berbuka. Wa da'watul madlum, dan orang yang dizalimi. Jadi salah satu agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hari ini saum, khususnya menjelang berbuka, 2 menit menjelang berbuka atau setelah berbuka 2 menit, sebelum 2 menit sebelum berbuka, lalu berbuka, kemudian 2 menit setelah berbuka. Itu doa. Boleh ngabuburit, tapi tong kamarina andai, jangan terlalu terlena sehingga terlupakan sunnah Rasulullah SAW, itu diijabahnya doa kita. Hadirin waktu iman yang dimuliakan Allah SWT. Mudah-mudahan pada tahun ini kita melaksanakan saum Ramadan dan kewajiban-kewajiban serta sunnah Rasulullah SAW yang merupakan ihya sunnah, jalan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, insya Allah akan menuju surga Jannatul Naim, dan kita mendapatkan gelar benar-benar sebagai orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.